Hello guys, selamat datang di Fun Biblical Greek. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai demonstratif pronomina dan demonstratif adjektiva. Garis besar pembelajaran kita pertama adalah demonstratif pronomina dan adjektiva. Kata ini dan itu. Kedua adalah vokatif. Demonstratif itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia, demonstratif bisa berfungsi sebagai pronomina seperti kalimat di sebelah kiri. Itu milik saya. Demonstratif pronomina adalah kata itu. Di sebelah kanan, demonstratif berfungsi sebagai adjektiva, yaitu kalimat tas itu milik saya. Adjektivanya adalah kata itu, yang menerangkan kata tas. Dalam bahasa Indonesia, kan nggak ada konsep tunggal atau jamak untuk menerangkan kata itu. Jadi, kata itu bisa menunjuk kepada objek yang jumlahnya tunggal atau jamak. Tetapi, dalam bahasa Yunani, seperti yang akan kamu pelajari nanti, ada konsep tunggal dan jamak untuk menerangkan objek yang ditunjuk oleh demonstratif itu. Demonstratif menggunakan akhiran kasus reguler. Ada 3 bentuk yang perlu kalian perhatikan. Pertama, neuter nominatif dan akusatif tunggal tidak menggunakan akhiran kasus. Jadi, akhirannya ada dalam bentuk stem omikron dan bukan on. Hal ini sama untuk autos, alos, dan ho. Kedua, autos selalu diawali dengan tanda hembus kasar atau tau. Keduanya ini bisa saling ditukar. Hal ini penting untuk membedakan demonstratif feminin hautai dari autai yang memiliki tanda hembus halus. Ketiga, vokal pertama stem dalam hautos bergantung pada vokal di akhir stem. Jika vokal akhir adalah alfa atau eta, demonstratif akan ada alfa di dalam stem. Misalnya, ada alfa di akhir kata tautais. Karena itu, ada alfa di stem tautais. Dan ada eta di akhir kata tautes. Maka itu, ada alfa di stem tautes. Jika akhir vokal adalah omikron, seperti di kata tou ini, maka stemnya akan ada omikron. Contoh demonstratif dalam bahasa Yunani adalah photos, yaitu kata ini dalam bahasa Indonesia. Dan ekenos artinya itu. Mereka dapat berfungsi sebagai pronomina dan sebagai adjektiva. Demonstratif dalam bahasa Yunani memiliki kasus dan gender. Ketika demonstratif berfungsi sebagai pronomina, kita bisa tahu kasusnya itu apa dengan melihat fungsi demonstratif itu di dalam kalimat. Jumlah dan gender bisa diketahui dengan melihat kata apa yang ada sebelumnya seperti pronomina lain pada umumnya. Ketika demonstratif itu berfungsi sebagai adjektiva, kasus, jumlah, dan gender ditentukan oleh nomina yang diterangkannya. Ketika demonstratif berfungsi sebagai pronomina, perlu ada nomina di sebelahnya seperti yang ada di dalam tanda kurung.
Untuk autos bisa aja pria atau yang ini. Untuk ekeinos bisa aja pria atau yang itu. Jadi, kita bisa mengetahui apa terjemahan demonstratif dengan melihat natural gender dari akhiran kasus. Misalnya, ekeine yang ada di bawah ini nggak mungkin diterjemahin sebagai pria itu, karena akhiran kasusnya menandakan gender feminin, yaitu eta. Jika demonstratif berfungsi sebagai adjektiva, dia akan muncul dalam posisi predikatif, tetapi sebenarnya fungsinya atributif. Hutos ho anthropos dan ho anthropos hutos itu posisinya predikatif dan artinya sama, yaitu pria ini. Perhatikan ini ya, karena aturan ini adalah kebalikan dari adjektiva biasa. Jadi, jangan sampai bingung. Ada satu hal yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang di kalimat tertentu, demonstratif pronomina tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan berfungsi sebagai pronomina persona. Di contoh ini adalah hutos, yang artinya iya. Mungkin sekarang kamu pikir, kok sepertinya ada kemiripan antara kata sandang, pronomina demonstratif, dan pronomina persona. Iya, benar banget. Memang ada tumpang tindih antara ketiganya. Sekarang kita belajar tentang vokatif. Vokatif itu apa sih? Vokatif itu adalah panggilan langsung untuk seseorang. Misalnya, ayah, ayah. Kita bisa mengidentifikasi apakah sebuah kata itu bentuknya vokatif dengan melihat konteksnya. Jadi, perhatikan konteks, guys. Kita pelajari dulu ya bentuk-bentuknya. Ada 4 bentuk yang perlu kita ketahui. Pertama, kalau dalam jamak, vokatif sama persis dengan nominatif jamak. Ini contohnya. Andres Galilaioi. Artinya adalah orang-orang Galilea. Andres ada di dalam bentuk nominatif jamak. Kedua, dalam deklensi pertama tunggal, vokatif sama dengan nominatif. Di contoh ini, suke artinya jiwaku yang adalah vokatif di dalam bentuk nominatif. Ketiga, untuk deklensi kedua tunggal, akhiran vokatif biasanya epsilon. Di contoh ini, antrope artinya adalah saudara. Akhiran kasusnya adalah epsilon. Keempat, deklensi ketiga tunggal ini biasanya menggunakan stem kata. Dan kadang-kadang pakai vokal stem yang diubah, yaitu ablaut. Misalnya, pater yang artinya bapa adalah ablaut. Huruf eta di dalam pater jadi epsilon. Sebenarnya masih ada bentuk-bentuk vokatif lainnya, tapi untuk sekarang kamu cukup hafal yang ini dulu. Nah, kita sekarang sudah selesai mempelajari pelajaran di bab ini. Nah, yuk kita sekarang mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama, kata ini adalah hutos. Kata itu adalah ekeinos. Hutos selalu dimulai dengan tanda hembus kasar atau tau. Keduanya tidak memakai akhiran kasus dalam nominatif atau akusatif netral tunggal. Kedua, ketika berfungsi sebagai pronomina, kasusnya ditentukan oleh fungsi dalam kalimat. Jumlah dan gender ditentukan oleh antecedennya.
Kita bisa menambahkan sebuah kata penolong jika diperlukan, ditentukan oleh gender natural. Ketiga, ketika berfungsi sebagai adjektiva, kasus, jumlah, dan gendernya harus sesuai dengan kata yang diterangkannya. Mereka akan selalu dalam posisi predikat, sekalipun diterjemahkan sebagai adjektiva atributif. Keempat, vokatif adalah kasus panggilan langsung. Dalam jamak, ia identik dengan nominatif tanpa memandang dekansinya. Dalam tunggal dekansi pertama, ia identik dengan nominatif. Dalam dekansi kedua tunggal, ia biasanya memiliki akhiran kasus epsilon. Dalam dekansi ketiga tunggal, ia memakai stem saja. Sekian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar ya!